cek lokasi rumah warga yang terdampak di ujung Tegaluhur RT 03 bersama BPBD Kabupaten Karawang. Bapak Yuda sama rekan Waldan, Bapak Waldan evakuasi Paramin. Tok wis sak cendelo. Tambah gede. Tambah gede. Sopo ate metu tek ngene. Ate metu tek ngene. Kanyut iki. Bener kok ngene ate metu iki. Ate metu yo opo tek ngene iki wis iki. Ya ate metu yo opo ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Karawang kembali tenggelam. Air setinggi hingga 3 meter di beberapa titik menelan pemukiman warga, memaksa ribuan keluarga meninggalkan rumah mereka dan membuat puluhan ribu orang harus mengungsi dalam kondisi darurat. Di saat yang sama, Bekasi, Karawang, dan kota-kota sekitar dipimpin oleh KDM yang gencar melakukan upaya penanggulangan banjir, namun kenyataannya bencana tetap tak terelakkan. Bencana ini menyadarkan kita bahwa banjir bukan sekadar persoalan kepemimpinan di hilir, tetapi masalah besar yang berakar dari kerusakan lingkungan, tata kelola air, dan kebijakan jangka panjang yang belum benar-benar dibenahi. Sebelum lanjut, silakan tekan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar, dan subscribe untuk terus bersama menyuarakan kepedulian dan kebenaran. Karawang yang dikenal sebagai lumbung industri dan pertanian kembali harus menelan pil pahit. Air datang perlahan, lalu meninggi dengan cepat, menggenangi rumah, jalan utama, kawasan industri, hingga lahan pertanian warga. Dalam waktu singkat, aktivitas lumpuh total, ketinggian air yang mencapai 3 meter, membuat banyak warga tak sempat menyelamatkan harta benda, motor, perabot rumah, hingga stok makanan hanyut atau terendam lumpur. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi malam penuh kepanikan. Bagi sebagian warga, ini bukan banjir pertama. Namun setiap kali datang, rasa takut dan trauma selalu terasa seperti baru pertama kali. Karawang kembali tenggelam, dan luka lama kembali terbuka. Data di lapangan menunjukkan ribuan rumah terendam, dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat darurat. Balai desa, sekolah, masjid, dan tenda pengungsian menjadi tempat berlindung sementara di pengungsian. Warga harus berbagi ruang sempit, menghadapi keterbatasan logistik, dan bertahan dalam kondisi serba tidak pasti. Anak-anak kehilangan kenyamanan, lansia kelelahan, dan ibu-ibu berjuang menjaga keluarga tetap kuat. Banjir bukan hanya merendam bangunan, tetapi juga menggerus martabat dan ketenangan hidup masyarakat. Inilah wajah nyata bencana yang sering hanya terlihat sebagai angka dalam laporan. Banjir tidak hanya menghantam Karawang, tetapi juga Bekasi dan wilayah sekitarnya. Sungai-sungai utama meluap, drainase tak mampu menampung debit air, dan hujan deras menjadi pemicu terakhir dari sistem yang sudah rapuh. Kawasan padat penduduk menjadi yang paling terdampak. Jalan terputus, listrik padam, dan akses bantuan menjadi sulit. Kota-kota penyangga ibu kota ini seolah berada di garis depan krisis banjir nasional. Ini menegaskan bahwa wilayah urban dan industri pun tidak kebal terhadap amukan alam. Kemajuan kota tidak selalu berarti keamanan bagi warganya di tengah kondisi darurat. Kepemimpinan KDM terlihat bergerak cepat di lapangan. Instruksi penanganan banjir, pengerahan personel, evakuasi warga, hingga distribusi bantuan logistik dilakukan tanpa henti. Pemerintah daerah berusaha hadir di tengah penderitaan masyarakat, memastikan tidak ada warga yang dibiarkan sendirian menghadapi bencana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekuat apapun upaya di hilir, banjir tetap tak terelakkan. Curah hujan ekstrem, luapan sungai dari hulu, dan sistem drainase yang sudah lama terbebani membuat penanganan bersifat darurat, bukan solusi tuntas. Ini bukan kegagalan satu pihak, melainkan gambaran betapa banjir adalah persoalan struktural yang menuntut pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kepemimpinan diuji, tetapi alam menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih dalam. Di beberapa titik,
Air mencapai ketinggian hingga 3 meter. Rumah satu lantai nyaris sepenuhnya tenggelam. Hanya menyisakan atap sebagai penanda bahwa di bawahnya pernah ada kehidupan. Warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Bahkan sebagian harus menunggu berjam-jam sebelum bantuan tiba. Tangisan, kepanikan, dan kelelahan bercampur menjadi satu. Bagi mereka yang tinggal di wilayah rendah, banjir kali ini terasa lebih kejam dari sebelumnya. Tidak hanya merendam, tetapi benar-benar memaksa mereka meninggalkan segalanya. Harapan seolah ikut tenggelam bersama air yang tak kunjung surut. Banjir. Karawang tidak hanya menjadi bencana lingkungan, tetapi juga bencana ekonomi. Aktivitas industri terhenti, perdagangan lumpuh, dan ribuan pekerja terpaksa berhenti sementara dari mata pencaharian mereka. Petani kehilangan sawah, pedagang kehilangan barang dagangan, dan buruh kehilangan upah harian. Dampak ini tidak berhenti saat air surut, tetapi berlanjut berbulan-bulan setelahnya. Kehilangan penghasilan berarti kehilangan kemampuan untuk bangkit. Inilah penderitaan berlapis yang sering luput dari sorotan. Banjir merusak hari ini dan mencuri masa depan. Banyak yang bertanya, mengapa hujan beberapa hari bisa menenggelamkan kota? Jawabannya bukan sekadar curah hujan, tetapi kerusakan sistem penyangga alam. Hutan di hulu semakin menyempit, daerah resapan menghilang, sungai menyempit dan dangkal. Sementara pembangunan terus memaksa alam beradaptasi tanpa kompromi, Karawang dan Bekasi menjadi korban dari rantai kerusakan yang panjang. Alam tidak pernah salah. Ia hanya bereaksi. Dan reaksi itu kini bernama banjir bandang. Setiap banjir meninggalkan trauma mendalam. Anak-anak takut hujan, orang tua cemas tiap awan gelap muncul, dan keluarga hidup dalam ketidakpastian yang melelahkan. Trauma ini semakin berat karena bencana datang berulang, seolah tidak memberi ruang untuk pulih. Rumah dibersihkan hari ini, besok kembali terendam. Ketika bencana menjadi rutinitas, penderitaan berubah menjadi beban mental kolektif, dan itu jauh lebih berat dari sekadar kerugian materi. Banjir Karawang, Bekasi, dan kota sekitar adalah peringatan keras bagi semua pihak. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat harus duduk bersama mencari solusi jangka panjang tanpa pembenahan di hulu, tanpa perlindungan lingkungan yang tegas, dan tanpa keberanian menghentikan eksploitasi. Banjir hanya akan menjadi cerita yang terus berulang. Setiap tetes air membawa pesan, sudah saatnya berubah. Jika peringatan ini kembali diabaikan, dampaknya akan lebih besar. Kini kita berada di persimpangan, berbenah dengan sanggusongga atau terus hidup dalam siklus bencana yang tak berujung. Karawang telah memberi tanda, Bekasi telah merasakan, dan daerah lain menunggu giliran jika perubahan tidak segera dilakukan. Banjir ini bukan akhir, tetapi peringatan terakhir sebelum kerusakan menjadi permanen. Pilihan ada di tangan kita, berubah atau tenggelam bersama kelalaian sendiri. Banjir bandang yang kembali menenggelamkan Karawang bukanlah sekadar catatan bencana yang akan berlalu bersama waktu. Ia adalah jeritan panjang alam. Sebuah peringatan yang dioleng-oleng karena manusia terus menutup telinga. Air yang meluap bukan datang tanpa sebab. Lumpur yang mengubur rumah bukan muncul secara tiba-tiba. Dan penderitaan yang menimpa ribuan warga bukanlah takdir yang berdiri sendiri. Semua ini adalah rangkaian sebab akibat dari apa yang selama ini kita lakukan terhadap alam yang seharusnya kita jaga. Ketika air setinggi 3 meter menelan rumah, itu bukan hanya dinding dan atap yang runtuh, tetapi juga rasa aman, ketenangan, dan harapan hidup masyarakat kecil. Di balik angka ribuan rumah terendam dan puluhan ribu pengungsi, ada kisah tentang ibu yang kehilangan dapur tempat ia menafkahi keluarga, tentang ayah yang tak tahu harus mulai dari mana untuk membangun kembali hidupnya, tentang anak-anak yang ketakutan setiap kali hujan turun, seolah hujan telah berubah menjadi ancaman, bukan lagi rahmat. Bencana ini memperlihatkan kepada kita satu kenyataan pahit. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Negeri yang kaya akan sumber daya alam ini justru kewalahan menghadapi murka alamnya sendiri. Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi jalur kehancuran. Hutan yang dulu menjadi penyangga kini tinggal cerita, dan manusia yang seharusnya menjadi penjaga justru sering menjadi perusak. Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem semata. Hujan memang kehendak Allah, tetapi kerusakan lingkungan adalah ulah manusia. Ketika daerah resapan hilang, ketika sungai dipersempit dan dicemari, ketika pembangunan mengabaikan keseimbangan alam,
maka bencana hanyalah soal waktu. Karawang hari ini bisa menjadi peringatan bagi daerah lain. Dan jika peringatan ini kembali diabaikan, maka giliran berikutnya hanya menunggu waktu. Di tengah semua ini, upaya pemerintah dan kepemimpinan di daerah patut diapresiasi. Tetapi kita juga harus jujur bahwa penanganan darurat tidak akan pernah cukup jika akar masalah tidak disentuh. Banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan pompa air, tanggul sementara, dan bantuan logistik. Banjir hanya bisa dicegah dengan keberanian untuk berbenah dari hulu, menata ulang tata ruang, menegakkan hukum lingkungan, dan menghentikan eksploitasi yang merusak. Namun tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bangsa, masyarakat, pelaku industri, pengambil kebijakan, dan kita yang menonton dari kejauhan, semuanya memiliki peran. Diam adalah bentuk pembiaran. Acuh adalah bentuk kejahatan terhadap masa depan. Saudaraku, setiap bencana adalah ujian. Ujian keimanan, ujian kepedulian, dan ujian kejujuran kita dalam melihat kesalahan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan musibah tanpa hikmah. Pertanyaannya, apakah kita mau mengambil pelajaran atau terus mengulang kesalahan yang sama? Mari kita jadikan banjir Karawang ini sebagai titik balik. Titik di mana kita berhenti menyalahkan hujan dan mulai bercermin. Titik di mana kita berhenti membangun tanpa nurani dan mulai merawat dengan kesadaran. Titik di mana kita memilih masa depan yang lebih aman untuk anak cucu kita. Bukan warisan bencana yang tak berujung untuk saudara-saudara kita di Karawang, Bekasi, dan wilayah sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik. Semoga setiap tetes air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa keadilan dan kepedulian masih harus diperjuangkan. Dan untuk kita semua yang menyaksikan, jangan biarkan bencana ini berlalu begitu saja. Suarakan, sebarkan, dan ingatkan. Karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Jika Anda merasa konten ini penting, tekan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan agar semakin banyak yang sadar. Dan subscribe agar kita terus bersama menyuarakan kepedulian, kebenaran, dan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.